Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Lama-lama seliweran pikiran jadi jarang. Dan akhirnya salam sejati, Rahayu. Masih melanjutkan seri sebelumnya. Setelah fisik terlampaui, lalu muncul kondisi batin yang tidak enak. Misalnya seperti bosan, jengkel, jenuh, frustasi, menolak, melawan, keinginan untuk berhenti, dan sebagainya. Sama seperti bagaimana kita menyikapi lapisan ini, lapisan kulitnya ini. Nah, lapisan kulitnya ini pun harus diterima dan dilewati dengan legowo. Dalam arti tidak ditolak, tidak dilawan. Kalau dilawan, kita jadi semacam memberontak. Pemberontakan ini menandakan keterseretan kita pada emosi jelek. Maka kita akan terus-terusan terjerat dalam emosi demikian. Sebaliknya, kalau kita bisa menerimanya dengan legowo, maka enggak pakai lama, emosi-emosi yang tidak enak ini lenyap dan bisa duduk dalam ketenangan lebih lama. Jadi perkembangan dalam meditasi seyogyanya terjadi secara alamiah, ya, alamiah, tanpa campur tangan si aku, tanpa upaya apapun dari si aku, selain daripada hanya nonton dan cukup tahu saja. Tenang saja, tubuh kita memiliki kecerdasan alamiah. Ia akan mengatur dirinya sendiri secara ideal kalau si aku tidak ikut campur. Batin yang bebas dari konflik membuat tubuh fisiknya bebas dari ketegangan. Bebas dari ketegangan artinya memperkecil potensi berkembangnya penyakit. Maka wajar jika orang yang terbiasa bermeditasi pada umumnya badan fisiknya sehat, segar, fresh, imunitasnya bagus, jadi jarang sakit. Tapi bukan berarti tidak bisa sakit, ya. Kita pernah bahas soal ini. Hanya saja, kalaupun sakit, tidak akan selama orang yang tidak terbiasa bermeditasi. Yang jelas, tidak akan semenderita orang yang tidak terbiasa meditasi. Batinnya cenderung jernih dan tenang. Yang mengikuti dari seri awal, saya rasa sudah memahami bahwa sakit belum tentu menderita. Sakit tidak sama dengan penderitaan, ya. Jadi kejernihan dan ketenangan itu terjadi secara alamiah tanpa perlu campur tangan akal-akalan pikiran. Pikiran mengacaukan kealamiahan ini dengan keinginan-keinginan untuk mengendalikan. Saya tidak menyangkal bahwa saya sendiri waktu kecil diajarkan untuk mengendalikan. Maka apa yang terjadi? Aku bertumbuh menjadi pribadi yang cenderung berupaya untuk menjadi pengendali.
segala sesuatu yang bisa kukendalikan menjadi kesenangan dan kepuasan bagiku. Sesuatu yang tidak bisa kukendalikan menjadi kesusahan dan kegalauan bagiku. Dan batin pun menjadi medan pertempuran yang tidak berkesudahan. Lagi-lagi, kita sendirilah yang menciptakan konflik dalam diri kita sendiri. Ya, maka kadang saya sampaikan dalam candaan bahwa hidup ini hanya sekedar lucu-lucuan saja. Jangan terlalu baper lah. Segala sesuatu yang kita kenali muncul lenyap, timbul tenggelam. Segala sesuatu terlahir dan mati. Lahir mati. Hidup hanya sekali. Betul. Namun pada proses sekalinya itu ada banyak pengalaman kelahiran dan kematian yang kita terjebak di dalamnya, tanpa kita sadar sama sekali bahwa itu hanyalah slide-slide gambar yang muncul lenyap, timbul tenggelam, dan selalu begitu terus, hadir berlalu. Yang Anda lihat, dengar, dan rasakan ini pun segera berlalu. Saya, Anda, mereka, dan siapapun ada saatnya akan berlalu, muter kesana kesini dengan cerita yang sama atau berbeda. Jadi, segala sesuatu yang bisa dikendalikan menjadi kepuasan dan kesenangan bagi si aku. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan menjadi kesusahan dan kegalauan. Jika si aku yang ingin mengendalikan itu disadari terus-menerus dari saat ke saat, maka hasrat dan keinginan untuk mengendalikan itu pun berhenti. Pikiran tetap berseliweran, tapi batin tidak lagi ikut campur, hanya menyaksikan secara pasif saja. Istilahnya apa? Iya, hanya nonton dan cukup tahu saja. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Lama-lama seliweran pikiran jadi jarang, dan akhirnya diam dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Maka bagi yang sekedar iseng-iseng coba-coba, jangan berkecil hati. Tidak sedikit yang dari sekedar iseng-iseng coba-coba, tapi berkesempatan mengalami hal-hal di luar dari yang dikenali pikirannya. Hal-hal baru, segar, dan memberdayakan. Dan akhirnya berkelanjutan untuk masuk di kedalaman batin yang tingkat kedalamannya diketahui oleh masing-masingnya. Nah, seperti yang di seri sebelumnya sudah kita singgung sedikit, meditasi yang pas untuk Anda adalah hidup di dunia dengan sadar. Jadi tidak harus duduk berjam-jam terus-menerus. Secukupnya saja selama Anda mampu, dan lakukan sebaik-baiknya. Itu cukup. Proses adaptasi itu berkembang. Ya. Jadi jalani prosesnya. Tidak perlu berkhayal yang muluk-muluk atau membayangkan yang iya-iya. Jalani saja. Ibarat naik lift. Anda nggak ngerti Anda sudah sampai lantai berapa. Tahu-tahu Anda sudah di lantai atas saja. Simpel kan? Mari kita intip sedikit ilustrasi ini. Ilustrasi ngaco. Pernahkah Anda mencium aroma-aroma tertentu yang Anda sukai? Atau saat Anda melihat sesuatu yang menarik bagi Anda
dan Anda merasa ingin memilikinya. Nah, saat Anda mengalami hal-hal demikian, hal-hal yang sederhana yang mungkin terjadi di keseharian kita, perhatikan dengan seksama. Perhatikan saja keinginan yang muncul itu. Ada saat di mana muncul kesadaran yang mengamati kesadaran yang memperhatikan keinginan itu. Sekilas saja, sekilas. Tapi cukup untuk membuat Anda sadar bahwa ada kesadaran itu. Kesadaran yang sebenarnya sering hadir di sela-sela aktivitas Anda dalam keseharian. Tapi Anda lewatkan begitu saja karena pikiran terlalu sibuk berpikir dan melayang ke sana ke situ. Nah, sering saya menyatakan bahwa satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan wadah, menyiapkan lahan. Upaya yang kita lakukan untuk terus-menerus mengamati batin yang memperhatikan inilah progres dari penyiapan lahan. Batin yang memperhatikan ini adalah pikiran. Memperhatikan adalah kata kerja, ya. Maka penonton yang saya maksud adalah pikiran. Menonton ini kan upaya. Menonton adalah upaya. Upaya untuk memperhatikan sesuatu tanpa menganalisa, ya. Tanpa menganalisa ataupun mengidentifikasi itu apa, itu bagaimana, ya. Hanya memperhatikan saja tanpa mencatat apapun. Cukup tahu saja apapun yang dialami di sini di saat ini. Cukup tahu saja. Jadi, meditasi itu dibilang gampang ya gampang. Dibilang susah ya susah. Ya. Berpikir itu mudah. Karena memang kerja pikiran itu berpikir. Masih berpikir bahwa diam tidak berpikir itu mudah? Kapan saat terakhir Anda tidak berpikir? Anda di mana? Ya, sekedar bahan perenungan saja. Terima kasih supportnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat bermeditasi dan salam sejati.